ibadah online anti petamburan. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Apakah kamu sudah mandi? Dan kalian sudah gosok gigi? Wih. Yang terakhir, berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik. Ini adalah ibadah. Jadi harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat ibadah teman-teman. Yesus besok. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu GBI Petamburan. Tetap semangat memuji Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Selalu pakai masker. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan
Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya baik dong. Iya. Minggu ini kebaktian Abi bersama Kavina dan Kak Feren. Nah adik-adik sebelum mulai ibadah hari ini Kita mau berdoa dulu. Jadi adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami, supaya ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik tahu gak sih seberapa besar kasih Tuhan? Iya, lebih tinggi dari langit loh adik-adik. Lebih dalam dari lautan. Yuk adik-adik sama-sama menyanyi. Nyanyi bareng-bareng ya. Ikutin gerakan kakak ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah Kak? Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nyanyi dari awal ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi yuk adik-adik. Ikutin gerakan Kavina ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi yuk Kak. Ayo. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Lagi yuk Kak. Ayo dong. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa aja sih Kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah. sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kasih itu memaafkan loh. Oh iya bener banget tuh Nah, Kak. jadi kita harus saling memaafkan adik-adik. Yuk sama-sama kita nyanyi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam
memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan apa? Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan apa, Kak? Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Yeay. Nah, dari lagu tadi kita harus saling memaafkan itu, Kak. Iya, benar banget. Kalau misalkan kita harus memaafkan 70 kali. 7 kali. 7 kali. Dalam Artinya sehari. gak ada batasnya, Kak, buat Bener maafin orang. banget. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Jadi siapkan hati kita ya. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita nyanyiin dari awal ya adik-adik. Bukan dengan nerang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami selama kebaktian kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang pimpin Kak Erlin yang akan berfirman. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Jumpa lagi ya sama Kak Erlin. Wah, senang banget nih. Walaupun kita masih terus anak-anak masih ibadah di rumah masing-masing, tapi Kak Erlin percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Kita tetap percaya sama Tuhan karena Tuhan yang selalu sayang sama kita, melindungi kita. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Tentang hal pengampunan. Yuk, sekarang kita melihat ya. Kira-kira mengampuni siapa ya? Nah, di sini kita lihat, wah, lihat ini adalah keluarga yang berbahagia. Ada papa, ada mama yang smile, yang tersenyum. Dan juga ada siapa? Ada adiknya, ada kakaknya. Wah, kalau seperti ini bagus banget ya kelihatannya. Wah, senyum-senyum. Kalau orang melihat wajah-wajah ceria seperti ini, kira-kira menurut adik-adik keluarganya bahagia atau keluarganya kurang bahagia? Nggak ada yang cemberut ya? Nggak ada yang cemberut di situ ya? Wah, berarti kalau kita melihat di sini ini keluarga bahagia. Mereka saling mengasihi, mereka saling menyayangi. Nah, mau nggak seperti ini? Mau ya adik-adik ya? Jadi cantik-cantik, yang cewek cantik, yang cowok jadi ganteng. Karena apa? Smile gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ini, wah, lihat nih, ada seperti ini kira-kira bahagia nggak? Wah, masih kecil tuh uratnya sudah kelihatan. Nih, uratnya kelihatan, dia teriak, wow, apa kamu? Gitu ya. Dan juga kakaknya yang melihat juga udah marah juga. Karena nih anak kecil kok melawan sama aku, seperti itu ya. Kira-kira enak nggak seperti itu kalau setiap hari? Nggak enak kan? Terus kalau yang ini gimana nih? Kalau yang ini, wih, ternyata dia kakak adik tapi rebutan. Dia nggak ada yang mau ngalah. Yang satu mau mempertahankan punyanya. Yang satu ingin merebut. Tidak ada yang ngalah. Kira-kira seperti itu bagus nggak? Nggak bagus ya? Coba kalau yang tadi keluarganya kan bagus. Nah, kalau seperti ini nih, Kak Erlin mau cerita di dalam Alkitab ada juga sebuah keluarga. Keluarga apa ya? Keluarga yang bahagia. Ya, ini ada seorang bapak, ada seorang ibu yang berkeluarga, tapi mereka belum punya anak.
Mereka belum punya anak, usianya bapak ini 40 tahun. Nah ternyata gak punya anak karena istrinya tidak bisa punya anak, istrinya mandul. Tapi bapak ini percaya sama Tuhan, Tuhan akan mendengar doa dia. Dia berdoa sama Tuhan supaya istrinya yang cantik ini diberikan keturunan. Karena Tuhan sudah berjanji sama bapak ini, dia akan mendapatkan keturunan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Ternyata doanya dikabulkan. Istrinya akhirnya melahirkan dan ternyata adik-adik tidak tanggung-tanggung. Istrinya melahirkan dan mempunyai anak langsung 2. Alias apa kalau 2? Alias anaknya kembar. Kembar laki-laki. Nah kira-kira siapa nih yang tahu di dalam Alkitab yang anak kembar? Ada yang tahu nggak siapa ya bayi ini? Dan tahu? Iya, anak ini namanya yang pertama namanya Esau, yang kedua namanya Yakub. Ya, mereka lahir tetapi mereka ada berbeda loh. Yang pertama Esau kulitnya merah, berbulu badannya, dari mukanya, tangannya, badannya itu banyak bulu-bulu. Sedangkan yang adiknya, walaupun kembar ya adiknya, mukanya halus, mukanya licin. Siapa adiknya namanya? Adiknya namanya Yakub. Nah, mereka hidup berbahagia loh sama papanya, sama mamanya. Ya, mana dia? Papanya bahagia melihat adik bayi ini. Nah, kemudian pada saat sudah sedikit beranjak usianya, mereka bisa bermain-main, berdua bermain-main ya. Mereka menangkap ikan sambil dilihatin loh sama papa mamanya. Nah, ternyata adik-adik pada saat itu ketika mereka sudah beranjak dewasa, ya sudah mulai besar lagi, terlihatlah satu perbedaan. Ya, perbedaan kalau yang besar yang namanya Esau dia suka apa? Dia suka, nah lihat, dia suka berburu. Berburu apa? Berburu binatang-binatang di hutan. Ya, nah sedangkan Yakub dia tidak suka berburu. Dia sukanya bermain, dia sukanya berada di dalam kemah bersama siapa? Bersama ibunya. Sehingga di dalam Alkitab bilang kalau Esau itu disukai oleh bapaknya. Karena bapaknya suka makan masakan buruan daripada siapa? Esau. Nah sedangkan Yakub disayang oleh Ribka karena dia dekat, sering ada di rumah. Ya, tapi keduanya juga disayang ya sama papa mamanya. Sampai dewasa, Esau tetap melakukan apa? Dia suka berburu, dia menangkap binatang-binatang untuk dia ambil dan dia masak. Ya, salah satunya dia masak untuk siapa tadi? Untuk bapaknya. Nah, ketika waktu itu dia capek. Satu hari dia capek, dia melihat ada siapa ya? Ini loh, ada Yakub sedang memasak masakan ya yang sangat harum. Warnanya merah-merah. Apakah itu? Esau penasaran. Esau dia mendekati. Wah, Yakub kelihatannya enak tuh. Aku lagi lapar. Boleh gak kasih ke aku? Tapi Yakub tidak langsung kasih. Dia bilang begini, asalkan engkau menjual hak kesulunganmu kepadaku. Karena Esau lapar, dia tidak memperdulikan hak kesulungannya. Dia bilang nanti juga aku akan mati, biarin deh hak kesulunganmu untuk engkau. Terus
Akhirnya dia ambil semangkuk sup ya, kacang merah. Dia ambil, dia tidak memperdulikan dan dia menjual hak kesulungannya. Wah, Yakub senang karena dia ingin sekali menjadi anak yang sulung. Dan Esau memakan dan dia tidak menganggap remeh hak kesulungan. Nah, kemudian ternyata adik-adik, bapaknya yang sudah tua ingin memberkati anak yang sulung, yaitu siapa? Esau, ya. Dia mau memberkati anak sulung yang namanya Esau. Tapi Yakub agak takut karena apa? Karena bulunya dia kan tidak seperti Esau. Kemudian dia dibantu oleh ibunya. Ibunya memberikan dia masakan. Nanti diberikan masakan untuk papanya makan. Dan dia diberikan juga pakaian Esau yang berbulu seperti itu. Supaya papanya Ishak yang matanya sudah mulai rabun tidak mengenalinya. Nah, sampai akhirnya satu hari ketika Ishak ingin memberkati anaknya, Yakub secara diam-diam dia datang kepada bapaknya. Bapaknya sudah tua, matanya sudah rabun, sudah hampir tidak mengenali. Dan dia mencium papanya. Tapi pada saat dia mendengar suaranya, kata bapaknya ini kayaknya suaranya Esau. Tapi kalau bau tubuhnya, suaranya suara Yakub ya maksudnya ya. Tapi tubuhnya seperti tubuh Esau. Akhirnya Ishak memberkati Yakub dengan berkat yang dari Tuhan. Dia memberkati supaya dia menjadi tuan untuk saudara-saudaranya, memberkati apa yang dikerjakannya, memberkati semuanya. Wah, akhirnya Yakub menerima berkat yang begitu besar sekali, ya, dan dia senang sekali. Nah, sampai akhirnya ketika Esau dia ingin datang memberikan makanan buat papanya, papanya kaget. Lah, tadi kan sudah aku memberkati. Siapa tadi? Ternyata Ishak bapaknya baru sadar bahwa yang diberkati tadi itu bukan Esau, tetapi Yakub. Esau datang, "Bapak, tolong berkati aku juga, Bapak. Aku juga mau diberkati." Tapi ternyata tidak bisa lagi karena berkatnya sudah diberikan kepada Yakub adiknya. Dan Yakub akan menjadi tuan untuk saudara-saudaranya. Dan apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh kakaknya ini Esau? Esau marah sekali. Esau gusar. Lihatin mukanya ya. Mukanya sangat marah, gusar. Wah, ini adik aku sudah menipuku. Dia sudah menipuku 2 kali. Pertama pada saat dia jual hak kesulungannya. Sekarang pada saat dia mau menerima berkat. Wah, sudah menipu dia. Dan karena dia marah, dia ingin sampai ingin membunuh Yakub. Dia dendam di hatinya. Boleh gak adik-adik dendam? Saudara, boleh gak? Gak boleh. Tapi si Esau ini hatinya sedang panas. Nah, kalau hati sedang panas, maka ada iblis yang masuk di dalam hatinya. Dia ingin membunuh Yakub, padahal itu tidak boleh ya adik-adik ya. Kemudian karena ada niat yang tidak baik, Ribka yang tahu, mamanya yang tahu bahwa Esau ingin membunuh adiknya, akhirnya mamanya ini suruh Yakub pergi dari rumahnya supaya
tidak terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Ternyata Yakub juga takut, dia juga nggak mau sampai kena masalah dan dibunuh sama kakaknya. Dia nggak mau, dia kabur. Dia kabur kemana? Dia kabur pergi ke Haran. Dia pergi ke Haran ya. Dia pergi ke tempat siapa Haran itu? Dia pergi ke tempat pamannya. Siapa yang tahu nama pamannya? Yakub. Pamannya namanya Laban ya, saudara daripada mamanya. Akhirnya ternyata Yakub tinggal di sana. Sampai di sana dia bekerja sebagai apa? Sebagai ternak, menggembalakan domba. Dan kemudian dia mendapatkan berkat yang besar juga ya. Dia mendapatkan ternak, dia juga mempunyai istri dari anak-anak Laban. Namanya Lea dan juga Rahel. Sampai dia mendapatkan istri, anak, ternak ya. Sampai Yakub menjadi orang yang mempunyai ya, karena dia juga sudah diberkati sama Tuhan ya melalui papanya. Nah, pada saat itu ketika sudah berjalan waktu ya, lama-lama Yakub merasa rindu nih. Rindu sama kakaknya. Siapa kakaknya tadi? Esau. Tapi dia takut. Tahu nggak adik-adik kenapa dia takut? Karena dia takut jangan-jangan kakaknya ini masih menyimpan rasa dendam sama dia. Menyimpan rasa marah sama dia. Aku gak berani, aku takut. Tapi karena dia memiliki hati juga ingin bertemu. Dan juga memiliki hati yang sayang sama kakaknya. Dia pengen bertemu. Lalu gimana caranya bertemu ya? Dia mau panggil orang-orangnya, dia suruh bawa nih domba-dombanya dia yang sudah banyak, suruh kasih deh hadiah kepada kakaknya. Ratusan loh, ada kambing ratusan yang betina, ada domba sampai 200-an, ada yang jantan, ada yang betina, ya lembu, keledai. Dia pengen memberikan hadiah. Dia pikir begini nih, jangan-jangan kalau aku kasih pemberian hadiah, aku pasti akan diampuni nih sama kakakku Esau. Nah, akhirnya orang suruhannya nyamperin dulu nih ke Esau. Ya, kemudian ternyata setelah itu si Yakub akhirnya membawa rombongan. Ada bawa istrinya, bawa anaknya, bawa binatang-binatang tadi ya sebagai hadiah kepada Esau. Supaya apa? Supaya Esau berbaik hati sama dia. Dia datang sampai akhirnya dia melihat semakin lama semakin dekat. Esau sudah dilihat matanya makin dekat. Setelah hampir dekat, dia tersungkur adik-adik. Dia tersungkur ya seperti itu. Kakak Esau, ampuni aku. Seperti itu. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Kira-kira menurut kamu Esau masih marah enggak? Esau masih dendam enggak? Dia sampai berlutut, dia bersujud minta ampun sama Esau karena dia sudah bersalah sebelumnya. Dan yang terjadi adik-adik ternyata di luar dugaan adik-adik. Ya, dia sudah kasih harta, dia kasih binatang-binatang. Ternyata Esau mengampuni Yakub. Dia tidak mengingat lagi kesalahan Yakub. Bahkan Esau merangkul Yakub dengan senyum. Dengan tulus dia mengampuni. Bahkan dia tidak mau menerima hadiahnya. Hadiah yang seperti tadi tuh pemberian binatang-binatang tadi. Dia bilang aku sudah punya. Tidak perlu katanya. Aku sudah mengampuni engkau. Wah, Yakub senang sekali ya. Lihat mukanya terlihat senyum ya. Esau, Yakub mukanya terlihat senyum.
dia merangkul bahkan memeluk Esau dan Yakub memeluk. Nah, adik-adik, akhirnya Esau dan Yakub saling memaafkan. Esau memaafkan Yakub. Yakub juga minta ampun dan dimaafkan. Dan inilah ya, saudara, jangan ada kebencian, jangan ada kemarahan, jangan ada dendam. Wah, kalau begitu Esau baik ya. Waktu dulu mungkin dia marah, ada kemarahan, ada dendam. Tapi ternyata dia lupakan, dia ampuni. Karena apa? Karena dia juga mengasihi adiknya. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Jangan ada kemarahan, jangan ada perselisihan sama saudara-saudara. Kalaupun mungkin masih ada sedikit-sedikit, jangan sampai ada permusuhan. Harus saling mengampuni, harus saling memaafkan. Karena kita harus melihat siapa ya? Teladan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib, lahir ke dunia. Mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita gak boleh tuh benci, gak boleh tuh marah sama orang. Kalau orang menyimpan kebencian, menyimpan kemarahan, apalagi sama saudara-saudara kita bisa jadi orang yang melawan Tuhan. Firman Tuhan malah bilang apa? Kalau orang membenci saudaramu, itu sama saja seperti pembunuh. Wah, kita gak mau ya, nanti tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita harus mengasihi satu sama lain, mengampuni satu sama lain, sama seperti Tuhan Yesus. Sebentar lagi Yesus akan kita peringati di hari Desember, hari Natal kelahirannya dia. Dia datang ke dunia untuk apa? Untuk mengampuni kita semua. Kita juga harus mengampuni orang lain. Nah, sekarang kita mau lihat ayat Alkitabnya ya. Supaya adik-adik boleh baca. Tapi gak hanya baca dan hafal aja. Renungkan ayat ini dan melakukan di dalam sehari-hari. Yuk kita baca ya. Nah, kita baca semuanya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Oke? Adik-adik nanti baca lagi ya di dalam Alkitab Kolose 3 ayat 13. Nanti adik-adik boleh hafalkan, renungkan, dan adik-adik boleh kirim ke guru-guru. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan yang kalian dengar hari ini boleh adik-adik terima, boleh adik-adik simpan dalam hati, adik-adik lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi apa? Saksi ya. Kita mengampuni sesama kita. Haleluya. Yuk adik-adik kita berdoa. Sebelum berdoa, Kak Erlin pengen ngajak adik-adik nyanyi mengampuni ya. Lebih sungguh mengampuni lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku mengampuni
adik-adik, kalau adik-adik di dalam rumahnya, adik-adik mungkin ada yang kesel, ada yang sebel, mungkin sama mama, sama papa, sama adik, sama kakak. Adik-adik boleh gandengin tangan, adik-adik boleh rangkul, bilang, Kak, adik, mama, papa, ampuni saya ya. Saya suka tidak baik, ampuni ya. Nah, kalau adik-adik melakukan seperti itu, Tuhan Yesus pasti senang. Mengampuni, mengampuni. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah mendengar firman Tuhan tentang mengampuni. Tuhan, kami tidak mau menyimpan kemarahan, kami tidak mau menyimpan kebencian kepada saudara. Hari ini Tuhan, Tuhan sudah mengampuni saya juga mau mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh kami terima dan boleh bertumbuh dan boleh berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah ampuni kami. Kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Kau memberkati kami semua. Berkati mama papa, berkati sekolah kami, berkati semuanya keluarga kami Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan memberikan kami perlindungan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja hidup kami. Engkau yang memimpin kami, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan dari Kak Erlin hari ini. Iya. Kita harus saling maafkan di dalam keluarga, Kak. Iya benar banget tuh Kak. Dan jangan lupa juga tadi Kak Erlin udah ngasih kita ayat hafalan. Ada di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi adik-adik jangan lupa kumpulin ayat hafalannya ke guru kelas masing-masing. Dalam bentuk video. Jangan lupa ya adik-adik. Dan harus patuhi Protokol kesehatan. dengan cara apa, Kak? Cuci tangan kalau habis bertemu orang lain. Kalau nggak cuci tangan pakai hand Hand sanitizer. sanitizer. Terus Jangan lupa pakai juga masker. pakai masker atau Kalau kita face shield. keluar, ya. Terus tetap jaga jarak. Jarak aman. Nah, oke kalau gitu adik-adik, sampai sini dulu kebaktian kita hari ini. Yuk nyanyi sama-sama. Pakai gerakan ya adik-adik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari.
di kebaktian Abi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolong ya, menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.